sebesar-besar kera, sebesar-besar gajah segala macam, itu paling kenceng otaknya adalah cuma setengah kilo. Kalau kita mencapai 1,5 kilo, jadi ini luar biasa nih. Untuk tinggal berpikir. Nah, next, lanjut. Nah ini, di sini titiknya, di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala sampai ke bagian kaki ada sistem, namanya sistem saraf. Bapak Ibu mau tahu kecepatan sistem saraf berapa? 147 km per detik. Jadi saya ngomong begini, sudah terdengar di Sungai Lilin kan? Mungkin sebelah sana lagi Sungai Lilin ya, peninggalan lah, sampai sana peninggalan. 1 detik saraf itu cepatnya. Saya ngomong ini tadi, coba kita udah usah tegangnya. Kamu ini lagi yang ceramah ini kan wong yang muda, tinggi, putih, ganteng kan? Senyum baik dong. Ini bagaimana saraf terstimuli dalam jumlah 1 detiknya itu 147 km ya, bisa berjalan kecepatan. Jadi kalau orang menegak ekstasi, misalnya, kenapa disebut ekstasi? Kalau orang senang namanya happy, kalau girang namanya ekstasi. Makanya gede-gede gitu kan? Kalau senang kan baru, oh saya senang itu happy. Tapi kalau sudah gede-gede, nah itu ekstasi. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah mesti pakai obat? Nah gede-gede kan bisa juga nggak usah pakai obat kan? Pakai cukup lagunya almarhum Didi Kempot kan bisa nih. Apa Banyu Langit, apa Pamer Bucu kan gitu kan? Nah, bisa gitu kan? Jadi intinya bisa diganti, ada replace-nya, oke. Ya, jadi ini saraf cepat banget kerja, jadi hati-hati. Dan kemudian contoh yang cukup berbahaya kalau dia sudah sampai ke jarum suntik. Saya punya banyak kasus yang kami tangani. Tahun 2018-2020 saya menangani 130-an pasien HIV/AIDS di Rumah Sakit Sulianti Saroso, di Rumah Sakit Pusat Infeksi di Indonesia, namanya Rumah Sakit Sulianti Saroso di daerah Pluit. Saya konsultannya di sana. Ya, itu dari 130-an itu rata-rata laki-laki semua, dan rata-rata entry masuknya adalah dulu pengguna narkoba atau drug abuser. Jadi tadi sudah disampaikan juga, kalau salah Pak Agus tadi sudah menyampaikan, salah satu dampaknya adalah beberapa di antaranya tertular penyakit infeksi dengan ini. Kenapa? Karena pertama mungkin makanya pil, lama-lama jarum suntik. Kalau sudah sakau, ketagihan, maka kan ini disebut kadang-kadang disebut sebagai nafsa, yang ujungnya adalah zat adiktif, bukan aditif ya, jangan salah. Aditif itu tambahan, contoh pewarna itu aditif. Tapi kalau adiktif, bahasa kitanya nagih. Kalau udah ada ditagih gitu. Itu perasaan badan ini selalu ingin untuk dapat untuk itu, seperti itu. Makanya rehabilitasinya dilakukan tapering off, dikasih tetap narkoba tapi turun terus sampai akhirnya nanti dicapai dosis tertentu atau tanpa dosis lagi. Memang seperti itu berat. Nah ini saraf kerjanya di sini. Begitu cepatnya. Next. Nah sekarang bagaimana sih kita ambil sikap moderat ya? Tadi kan sudah disampaikan, jangan radikal, jangan korup, jangan narkoba, kan ya 3 hal yang sangat besar dari diri kita. Maka kita moderat. Ini bagaimana sikap moderat? 1, bahwa ini keseharian kita. Fungsi yang sudah ada terbukti untuk fungsi medis, jelas. Fungsi medis. Orang dengan luka, trauma yang begitu berat, misalnya contoh trauma fisik maupun mental. Yang fisik bisa contoh patah kaki. Patah kaki, kakinya sampai keluar, dagingnya sampai robek, itu mau dikasih penghilang nyeri apapun tidak bisa, kecuali dikasih morfin. Harus kasih morfin ya. Kalau tidak itu dia bahasa preman itu kain-kain. Jadi betul-betul dikasih morfin baru bisa dia. Kami melakukan itu juga. Kalau di rumah sakit di mana itu yang agak dekat-dekat itu sintetiknya namanya tramadol. Kasih tramadol sudah mulai lah. Kadang-kadang ada yang sudah hafal itu minta itu. Ada, mohon maaf tadi ada di situ ada dosen di Bokeno ya, bisa. Dokter juga ada yang kena. Jadi dokter ngambil tramadol kan dari pakai derek, bukan untuk pakai pasien. Dokter ini paling tinggi, insya Allah. Jadi kata kuncinya adalah ada fungsi medis, ada xenobiotik. Xeno artinya asing, biotik itu kita nggak tahu. Contoh bumbu. Bumbu itu adalah xenobiotik. Kita tidak tahu bagaimana pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai apa segala macam itu. Ternyata manfaatnya besar dalam tubuh kita. Saya kasih contoh nih, mohon maaf ya. Ini karena saya tadi sudah latar belakangnya ahli genetik, DNA, RNA, saya mau sampaikan.
orang dengan penyakit bawaan talasemia, yaitu darahnya tidak mampu mengangkut oksigen, itu jumlah pembawanya yang tertinggi di dunia ada di Sumatera Selatan. Yaitu para pembawanya adalah dari Sumatera Selatan, suku bangsanya beda-beda ya. Ada Lembang, ada RRC, Republik Rakyat Cina, ada Boyong Kopi, ada yang dari mana. Ini yang paling banyak terjadi di daerah OI dan KOKI, adalah pembawa genetik talasemia terbesar di dunia. Jadi saran saya seperti saran Nabi Muhammad, bagusnya diversity, bahasa Indonesianya adalah bineka. Saya orang Jawa, dari Jawa Timur aslinya, tapi udah kemana-mana. Istri saya ada darah Lembang ado, Arab ado, Komering ado, campurkan ado. Makanya anak aku itu diversity. Kenapa? Jadi dengan genetik yang berdiversity itu tadi akan bagus. Nah, xenobiotik, saya mau ngomong xenobiotik, itu menjaga diversity tadi. Jadi ini luar biasa. Ini udah biasa. Waktu saya di Aceh itu kan di sana kan ada berbagai masakan ini. Ada yang ngomong sama aku, Prof, ini ada ganjanya ada apa? Yang penting dosisnya kecil baik sebagai xenobiotik. Tapi kalau nak kita konsumsi dewek terus kita langsung teler ada cocok ya. Kalau untuk rumah ini tidak apa-apa gitu, rumah itu. Oke. Nah, kemudian fungsi lain yang perlu diketahui. Kata kunci yang lain adalah kebutuhan. Kalau memang ini dibutuhkan, why not? Kemarin rame-rame ada mau mengusulkan sampai ke DPR tentang persetujuan ganja untuk medis kan. Di anak saya pernah kuliah salah satunya di Colorado State University di Amerika. Itu di sana di State Colorado, negara bagian Colorado itu ganja itu dilegalkan. Jadi boleh, silakan saja. Tinggal bagaimana makainya, kesadaran. Cuman orangnya harus sadar. Kalau kita belum sadar di rumah itu ada asal Lembang. Wih, boleh itu ada hasilnya. Tapi kalau di sana ya biasa yang pakai yang enggak. Nah kemudian selanjutnya adalah harus kata kuncinya di drug abuse, penyalahgunaan. Salah guna artinya tidak tepat diberikan kepada siapa, tidak tepat dosisnya, indikasinya tidak ada. Ya kalau pakai untuk cuma hiburan, pakai untuk apa itu bukan indikasi. Indikasinya adalah tadi menghilangkan rasa nyeri, orang yang stres berkepanjangan. Ada beberapa pejabat datang ke saya, Prof, saya gelisah, susah tidur. Kenapa? Gimana caranya? Minta obat. Saya bilang obat untuk menenangkan tidur namanya tranquilizer. Tranquilizer itu adalah obat yang termasuk kelompok narkoba. Mau saya kasih itu? Tidak apa-apa kalau terpaksa ya saya bisa resepkan itu. Cuman masalahnya sebenarnya ada penggantinya. Apa penggantinya? Kamu Islam, zikir kan? Sudah zikir kok, zikir terus coba baik. Jangan banyak tanya dulu, gitu. Zikir terus pokoknya. Apa yang kamu baca? Subhanallah ya, subhanallah sampai tidur kayaknya. Kalau tidak tidur juga Prof, ya sudah coba lagi besoknya. Kita ini galak banyak tanya. Belum dikawinkan banyak tanya. Kapan ditanya tapi omongannya keren. Mana sih? Aduh gawi gitu. Padahal kata gawi. Ya, jadi tadi kan kalimatnya. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana kita punya pengertian. Otak itu digunakan untuk mengerti, hati digunakan untuk sadar. Nah ini kata kuncinya. Nah ini bond, ikatan di antara kita. Terima kasih ini Polda sudah menginisiasi untuk kita ketemu di FGD ini. Ini kan tadi yang diminta Pak Kapolda untuk supaya selanjutnya. Ini kan yang penting bukan FGD ini, tapi setelahnya ini. Cuma ngomong-ngomong baik, nah apa nih? Ini harus ada tindak lanjutnya, gitu. Seperti apa gitu. Jadi kita semua bisa kena tanpa terkecuali. Semua orang bisa terkena masalah ini karena ini adalah keseharian kita. Karena itu dibutuhkan pengertian satu. Yang kedua kesadaran. Ngerti sama sadar beda. Ngerti sama sadar beda. Contoh, orang ngerti naik motor itu harus pakai helm, tapi kebanyakan tidak pakai helm. Dulu aku waktu masih muda juga naik motor tidak pakai helm. Dan aku taruh di sini. Caknya bahaya kalau pala ini kecingoan. Caknya gitu. Ngerti tapi tidak sadar, itu contoh. Yang bagus adalah ngerti dan sadar. Oke, next, dikit lagi, satu lagi rasanya. Ini rekomendasi. Oke. Jadi kalau tentang narkoba zero itu nggak mungkin karena
Yang pentingnya itu bukan dia hilang dari bumi Sumsel dari manapun dulu, apalagi tadi sudah dipaparkan bagaimana ini sudah menjadi konsumsi internasional. Tinggal bagaimana sekarang adalah yang kita zerokan atau dekat ke zero adalah penggunaannya. Jangan sampai ada drug abuse atau penyalahgunaannya. Jadi penyalahgunaan ini yang harus kita zerokan. Insya Allah itu bisa dengan cara tadi nih, fokus jangka panjangnya adalah edukasi dan preventif. Yang sekarang fokus jangka dekatnya Pak Dirjen Narkoba sudah menyampaikan juga adalah penindakan. Itu penindakan alat tadi sudah lengkap lah itu. Rasanya tinggal di jalan kayak itu, tapi jangka pendek itu. Karena habis ditindak nanti tiap tahun naik lagi itu karena jangka pendek. Rehabilitasi jangka pendek. Saya ngeri lihat orang-orang termasuk ada di antara keluarga kami juga yang direhabilitasi itu mengerikan. Sulit memang. Mohon maaf Bapak Ibu kalau mau kasih tahu ini contoh aja, satu sabu-sabu dikonsumsi itu sekali konsumsi itu mematikan 8.000 sel saraf. 8.000 dari konsumsi. Jadi kalau sepanjang tahun tadi itu rata-rata konsumsinya setahun berapa pil Pak Agus misalnya sabu-sabu rata satu orang konsumsi ada random ya, jadi bisa anggaplah seminggu tapi paling tidak satu ada ya. Jadi kalau setahun anggaplah 52 minggu berarti 50 pil, 50 kali 8.000 berarti sekitar berapa ini 400.000 ya. Cuman untungnya aduh, saraf pilot tadi 100 miliar, jadi dikit ya mati. Cuman mohon maaf tadi, itu adalah ya irreversible bahasa Inggrisnya. Bahasa Penmangnya tidak pacak balik lagi. Yang sudah mati tidak pacak dibangkitkan lagi. Nah masalahnya, kalau 50.000 yang 50 tablet dikali 8.000 tadi, 400.000 saraf tadi, kena bagian yang saraf cerdas, tinggal siswa yang lolo kan dan kira-kira main dulu, mohon maaf ini Bapak Ibu saya kasih ilustrasi saja. Ada orang kena stroke, itu tergantung kena bagian mana. Ada orang kena stroke kena bagian yang sedih, dan di otak kita ada bagian limbik itu bagian perasaan. Waktu di MRI ternyata ada perdarahan di bagian yang sedih itu tadi. Maka begitu sembuh dia gembira terus karena bagian sedih tadi mati. Tapi sebaliknya ada kena bagian yang gembira. Jadi apa stroke itu cak? Kalau sembuh itu nangis. Saya punya saudara dua-duanya ada yang stroke kena bagian sedih, maka senyum terus. Ini orang habis stroke habis senyum, bukan senyum karena ramah, tapi yang bagian sedihnya habis. Ini bahayanya kan ya. Ini irreversible-nya narkoba kan gitu. Nah, terakhir adalah bagaimana kita sinergi. Ini hari ini kita datang di sini ya. Ada, utamanya orang jangan lupakan orang tua. Tadi Pak Heru di narkoba sudah mensidir kalau keluarga nggak lapor ada bil. Jadi paling penting adalah orang tua. Home sweet home. Di rumah dulu yang paling bagus. Kata Rasul baiti jannati, rumahku adalah bagaikan surga. Jadi paling nggak di situ. Maka di rumah itu yang paling penting. Dan di rumah itu mohon maaf nih, jangan kita tadi kalau kita sampaikan ke arah misalnya contoh tadi ada radikal sih. Sebenarnya pemahaman radikal itu bahasa Palembangnya nemen nih, terlalu nemen ya. Contoh Bapak Ibu mungkin mengenal saya ada di YouTube atau di apa nih. Saya apalagi di Kodam itu kan sudah dikenalnya. Aku juga kalau ada panggilan datang suruh aku ceramah nih, kan nggak ceramah kalau apa. Tapi saya juga bernyanyi. Jadi jangan iya-iyaan, ini harus dikit-dikit baru belajar Islam sebentar, nyanyi haram, itu haram, ini bid'ah, segala macam. Itu rumah tangga macam mana? Saya di rumah itu semuanya ceria saja. Kami punya 4 anak, yang nomor 1 pemain biola, yang nomor 2 adalah pemain piano, nomor 3 pemain drum, nomor 4 perempuan penyanyinya. Bapak ibunya pacak nyanyi, ibunya pacak nari. Kalau saya ambil rumah itu kan, ya kan di rumah itu. Jadi jangan rumah itu cak sepinya. Mari kita beribadah untuk supaya payu. Cuma jangan itu terus, saya tegang. Maka orang tua itu penting. Like father, like son, like mother, like daughter. Kalau bapak ibunya itu memberikan keadaan yang enjoy itu. Tapi kalau bapak ibunya tegang, ya tegang. Itulah rumah tangga. Harus sampai ke sana. Tinggal yang penting adalah ada porsinya, pengertian dan pemahaman. Kemudian yang kedua adalah tadi ada pendidik, nakes dari Polri, BNN, Kiai, pendeta, pokok dan segala macam dan center ya. Nah paling penting adalah nanti sebentar lagi di kampung tangguh ditambah saya ngusung tadi saya sampaikan sama Pak Kapolda
Pak Kapolda sudah sampaikan tadi, selain kampung tangguh mungkin kita kapan-kapan kita rintis ini. Saya setuju Pak Dir Narkoba, Pak Dir Bimas lah. Saya setuju kalau misalnya nanti BNNP juga ikut terlibat, kita buat tempat percontohan rehabilitasi yang integrated. Selama ini kan rehabilitasi dikasihkan misalnya pesantren atau apa gitu, tapi kita buat betul yang nanti kita semua datang. Saya boleh ngomong dalam forum ini, saya bersedia salah satunya untuk hadir di situ, untuk secara rutin misalnya datang di lembaga itu. Kita buat aja percontohan bagaimana memulihkan lagi yang sudah jatuh dalam konteks itu. Kan ini pemulihannya butuh selama dia sama dampak tadi. Kalau udah konsumsi 1 tahun kira-kira dengan saraf yang sudah 400.000 tadi mati, itu pemulihannya kira-kira 3 kali lipatnya 3 tahun gitu, untuk sampai kepada kembali kedudukan semula tapi dapat cak semulanya. Paling tidak sampai yang itu yang bisa kita selamatkan. Nah itu kita buat contoh aja misalnya. Ya itu yang bagus gitu ya. Dan kalau boleh ke rumah sakit ya, dengan rumah sakit lah, rumah sehat atau apa, dan itu nanti semuanya bisa, masyarakat juga bisa kunjung, ada display ada apa untuk edukasi dan sebagainya. Kalau bisa seperti itu, insya Allah ke depan ya, kita tekad kalau bisa Polda Sumsel saya berharap menjadi talent center mungkin. Ya, terima kasih. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Profesor. Dan ini